إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa khatim lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-hadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha min jamil ahwal afat wa taqdirna biha jamil hajat wa tudahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tubalina biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat. ومثل سيدنا محمد في الكل بتهوئية وآفة بدن نشاه وإنه رب صلى الله عليه وسلم ومغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ولمسيحنا وعلمنا الجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات ومغفر أمة سيدنا محمد ومرحم أمة سيدنا محمد ومستر أمة سيدنا محمد ومجبر أمة محمد وأصلح أمة سيدنا محمد ومعفي أمة سيدنا محمد وما بارك ما سيدنا محمد سيدنا محمد وما بارك لنا في رجب وأسبنا وبلغنا وما بارك لنا في رجب وأسبنا وبلغنا رمضان وما بارك لنا في رجب وأسبنا وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا وبها يا وبها يا وبخير خاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin khatamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma alhimna ilman nafqa awamrak nahyak warzuqna fahman na'lamu bi kayfa najika arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hadal mursalin ilahil malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fam wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqad qala al-imam Ibnu Sakandari al-arim billah thumma syarih al-imam Abdullah Syarqai rahimahullah ta'ala fanabihima wa ada alaina min barakatihima wa asrarihima bi khanfid darin amin. Qala rahimahullah radhi anhu ha ana atawassalu ilaiki bifakri ilaik. Wa kaifa atawassul ilaika bima huwa muhan ayyasila ilaik. Qala rahimahullah radhi anhu ha ana ha iling-iling ana utai ingsun kula. Ha iling-iling ana utai kula iku atawassalu tawassul kula gawe perantara ilaika maring panjenengan bifakri kelan kefakiran kula melarat kula mboten gadah kula ilaika maring panjenengan. Ai aj'alu tegese ndadekaken kula fakri ing kefakiran kula. Ai aj'alu tegese ndadosaken kula fakri ing kefakiran kula ilaika maring panjenengan. Ndadekaken wasilatan ing perantara ing wasilah atas syafa'u kang nyuwun syafaat nyuwun pitulung kula bi kelawan fakri. Atas syafa'u nyuwun syafaat kula nyuwun pitulung kula bi kelawan fakri indaka ana ngersa panjenengan fil qabul ing dalem den trima. Fil qabul ing dalem den trima. La bi akmali ora kelan pira-pira amal kula al madkhulah kang cacat. La bi akmali ora kelan pira amal kula al madkhulah kang cacat. Kelebonan penyakit. Wa ahwali lan pira-pira tingkah kula al ma'lulah kang penyakitan, kang den illati, kang den anggap sakit, maklulah kang penyakitan. Walida krana iki atawassalu bi ilake bi fakri suila den suni pirsa sapa Abu Hafsin sa Abu Hafas disuni pirsa bimada kelan apa bimada kelan apa yuqaddimu ngaturaken sapa yuqaddimu ngaturaken sapa al faqiru wong kang fakir ala rabbi ngatasi pangerane fakir. Napa sing disuguhaken diaturaken dumateng Gusti Allah bagi seorang yang fakir. Kita ini fakir semua. Ya. Allah yang ghani. Faqalan jawab sapa Abu Hafas wa malil fakiri ora ana iku kudu wong kang fakir. Wa malil fakiri lan iku ora ana wa malil ora ana iku kudu wong kang fakir. Apa iya qaddima yento ngaturaken sapa fakir bi iklan ma ala rabbi ngatas pangerane fakir bi iklan ma ala rabbi pangerane fakir siwa fakri saliyane kefakirane fakir. Wa qala dawu sapa Abu Yazid Al-Bustami wa qala ngendika lan dawu sapa Abu Yazid
Syekh Abu Yazid Al-Bustami Taifur, nuditu dan undang ingsun dan timbali ingsun, nuditu dan undang ingsun dan timbali ingsun fi sirri ing dalam lakon ati ingsun ghaib. Isine khazainuna bil kha no bil kha kha ha mestine kha khazainuna te pira-pira gudang kita, khazainuna te pira-pira gudang kita, pira-pira lemari isi rizki, isi macam-macam kebutuhan kita, iku mamlu'atun dan bakbai minal khidmati sangka khidmah, pelayanan. Artinya pelayanan itulah yang akan menurunkan segala anugerah yang ada di gudang-gudang itu. Fa'in aratta mongko lamun ngersakaken panjenengan, fa'in aratta mongko lamun ngersakaken panjenengan Gusti na ing kita fa'alika bidzillati wal iftiqar. Fa'in arattana fa'alika bidzillati wal iftiqar. Ini mestinya ke kita ini. Nah, ada takbir lain. Fa'in aratta. Oh nggih. Ini sambungnya dawuh Gusti Allah. Fisiri ini kau, fisiri. Fa in aratta mongko lamun ngarepaken sira Abu Yazid. Fa in aratta mongko lamun ngarepaken sira Abu Yazid na ing ingsun Allah. Na ing ingsun fa alaika mongko netepono sira Abu Yazid. Fa alaika mongko netepono sira Abu Yazid bidzillati lan sifat rendah ino wal iftiqari lan banget butuh. Bidzillati lan sifat ino rendah hina wal iftiqari lan banget butuh. Wal iftiqari lan banget butuh. Hadirin hadirat mutakharijin mutakharijat, salikin salikat, muridin muridat, sesepuh bini sepuh, aji sepuh, para musyahidin musyahidat, syarikin musyarikat, para pemirsa TV 9 dan dimanapun mengikuti pengajian ini, baik YouTube maupun FB. Semoga kita selalu ditambahkan ma'unah taufik hidayah Allah, kesehatan yang prima, dan selalu bisa mengisi sisa hidup ini dengan khidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn As-Sakandari setelah tahu posisi dirinya dan Allah yang selalu memberikan pembelaan, memberikan pertolongan, sehingga beliau sangat pede ya, sangat optimis dalam kehidupan ini karena janji-janji Allah yang banyak di dalam Al-Quran, baik sebagai An-Nasir atau Al-Khafi, bahkan Al-Wakil. Allah adalah wakil kita,
Allah telah menjadikannya sebagai wakil kita, hamba Allah. Waqad tawakkaltali, ya Allah, Engkau telah menjadikan wakil kepada kami. Engkau telah menjadikan wakil kepada kami. Apa kebutuhan kami, hajat kami telah Engkau wakili, ya Allah. Sehingga kami tidak akan pernah merasa rugi, merasa rendah, merasa hina. Engkau sebagai penolong kami. Bagaimana kalau Engkau sebagai penolong kami dan terus menerus, bagaimana kami bisa rugi? Kami akan terus beruntung karena Engkaulah zat penolong kami. Engkau sebagai pelindung kami yang selalu memperhatikan kami dengan sifat lutfiyahmu. Bagaimana kami bisa merasa rugi, merasa tidak beruntung? Kami akan selalu beruntung. Kami akan selalu optimisme dalam kehidupan, ya, dan kami akan selalu menyerahkan semua masalah urusan kami kepadamu, ya Allah. Sekarang saatnya kami bertawassul kepadamu dengan sifat kefakiranku kepadamu. Karena yang saya miliki adalah kefakiran, tidak ada yang lain. Karena yang kaya, maha kaya itu Allah, maka selainnya itu fakir. Yang dimiliki selainnya adalah kefakiran. Maka kiranya tidak ada yang terbaik, yang melebihi daripada menghaturkan sebuah kefakiran. Yang dimaksud kefakiran ini zatiyah, kebutuhannya seorang hamba pada Allah. Bukan fakir tidak punya uang, ya, bukan fakir dia sebagai gelandangan, bukan. Kalau ini tidak ada munasabahnya. Kalau kefakiran kita tidak punya uang, tidak punya kekayaan apa, tidak punya apa-apa, tidak layak untuk dibuat tawasul. Karena itu memang tidak ada nilainya. Yang dimaksud kefakiran di sini adalah zatiyah, keberadaan kita itu memang fakir, tidak punya apa-apa. Kita punya apa-apa itu ya anugerah Allah semua. Ya. Jadi artinya ketidakpunyaan kami, kefakiran kami, ketidakberdayaan kami, tidak punya apa-apa kami, dan itu sebagai kebalikan sifatmu yang maha kaya, itulah yang aku gunakan sebagai tawassul kepadamu, ya Allah. Bukan kefakiran ini kecilnya sedikitnya uang, ya, atau rumah atau harta kekayaan yang tidak ada nilainya, bukan, itu tidak pantas itu bagimu, ya Allah. Karena apa? Karena antara al-mutawassal bih dan al-mutawassal ilaih itu harus ada kecocokan, ada munasabah. Mutawassal bih itu ya apa yang kita haturkan pada Allah, yang mutawassal ilaih itu Allah. Jadi kalau kita menghaturi orang yang kaya, yang terhormat, ya sesuaikan aturan-haturannya itu, hadiahnya itu sesuaikan dengan kondisi yang kita aturi. Ya. Karena orang yang maha kaya manusia ini, kalau manusia kaya, tentu kalau menilai uang 1 juta misalnya itu kecil dan hina. Ya harus disesuaikan. Kalau kamu memberikan penghormatan pada orang yang kaya raya manusia, sesuaikan. Kalau 1.500.000 itu kecil, ya tidak dianggap, sesuaikan berapa itu. Nah, itu maksudnya kalau kamu bertawasul kepada Allah, sesuaikan dengan sifat-sifat Allah yang maha kaya. Kalau yang kamu haturkan itu kefakiranmu, yakni
kecilnya kepemilikanmu, kamu masih menganggap punya tapi kecil. Itu yang kamu buat tawasul, itu keliru. Karena apa? Karena tidak sesuai. Yang sesuai apa? Yang sesuai itu kefakiran dzati. Kefakiran zat kita ini, dzati kita itu fakir. Lawannya Allah kan gitu. Makanya sifat Allah antara lain mukhalafatul hawadis. Kalau Allah ghani, kita fakir. Ya. Kefakiran kita itu memang tidak ada apa-apanya. Apalagi harta. Kepemilikan apapun tidak punya kita. Semua itu minallah. Jadi katakan kefakiran yang ditawassulkan oleh Imam Ibnu Sekandari ini kefakiran yang memang dzatiyah, yang zat, ya, yang kemarin diterangkan yaitu ikhtiyaj dan iftiqar. Dzatiyah kita itu adalah dzatiyah ikhtiyat, butuh dan fakir. Lah itu yang kita miliki dan itu sifat asli kita. Makanya kalau itu yang kita gunakan sebagai tawassul, maka itulah tawassul yang terbaik. Bukan tawassul itu dengan amal-amal saja, boleh menurut syariat. Bahkan ada hadisnya. Kan ada 3 orang yang masuk ke gua, tiba-tiba gua ini tertutup batu besar. Tidak bisa keluar dia. Akhirnya masing-masing merasa punya amal baik. Antara lain birrul walidain, antara lain punya tanggungan temannya, ya, tanggungan apa, kerjasama temannya ini akhirnya tidak diketahui beritanya di mana, tapi kerjasama ini terus dilakukan sampai bertumpuk-tumpuk penghasilan, keuntungannya dan terus dikumpulkan. Bagian dari temannya ini dikumpulkan sampai katakan berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus juta nilainya. Akhirnya datang, diambil semua. Ya Allah, itu amalku yang merasa saya punya. Kalau amalku itu baik, ya Allah, batu yang menutup gua ini semoga bisa membuka. Akhirnya batu ini bergeser. Nah itu namanya tawasul dengan amal soleh. Ada seorang anak yang birrul walidainnya luar biasa, punya ibu yang sudah sepuh, sehingga daharnya ibu, kebutuhan ibu itu semua dilakukan oleh sang anak ini. Sampai makannya saja pakai disuapi, minumnya saja semua disediakan oleh anak ini. Mau ke belakang digendong, mau mandi dimandikan, terus semua urusan. Ya Allah, kalau itu termasuk amal baik, buka batu yang menurut. Akhirnya bergerak, bergeser, tapi masih belum bisa keluar, dan seterusnya dan seterusnya. 3 orang ini akhirnya semua menyampaikan amal-amal solehnya. Ya, begitu ketiga-tiganya sudah selesai, maka batu ini menggelinding lah. Jadi membuka sehingga mereka bisa keluar dan selamat dari gua. Itu amal bil amalis soleh. Dan ini ittifaq ulama, tidak ada yang beda pendapat kalau tawasul dengan amal soleh seperti ini. Atau dengan asma-asma Allah. Ternyata di sini oleh Imam Sekandari tidak dipakai itu. Imam Sekandari tidak memakai amal-amalnya, tidak memakai kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan untuk sebuah tawasul. Justru beliau bertawasul dengan kefakirannya, ketidakpunyaan apa-apa, itu loh. Ya. Sebagai makhluk memang kita ini al-aslu al-adam, tidak mewujud, tidak punya apa-apa. Lah, itulah
nilai yang tertinggi. Makanya seseorang di saat sholat, makom yang tertinggi itu di waktu sujud, bukan di waktu berdiri atau waktu rukuk. Jadi waktu sujudlah dia itu makom tertinggi. Kenapa? Di waktu sujud itulah dia paling rendah makomnya saat itu. Karena wajah yang mulia ini, wajah yang mahal harganya, kadang perawatan membutuhkan uang jutaan habis untuk merawat wajah. Tapi waktu sujud dia letakkan di tempat kaki, di tempat pantat, di tempat barang bawah ini kan tempatnya barang-barang yang rendah. Makanya kalau sholat yang terbaik jangan pakai sajadah. Bila perlu di atas tanah sana, asalkan suci ya. Asalkan suci. Makanya ada kelompok itu yang terbaik lah ya, karena dia saat itu meletakkan anggota yang termulia di tempat yang paling hina, paling rendah. Saat itulah dia makomnya yang tertinggi. Ya. Jadi ada kelompok-kelompok yang mempraktekkan seperti zaman Rasulullah, sholatnya tidak di atas keramik, tidak di atas sajadah, tidak di atas hambal, tapi di atas tanah ini. Di atas tanah. Itu mempraktekkan, tapi ya sulitlah untuk kita kalau saat hujan, saat panas, saat apa dan sebagainya. Ya seperti zaman Rasulullah awal-awal kan masjid itu kerikil, ya batu-batu kecil. Ya di situ. Makanya ada salah satu sahabat yang di saat pengajian begini, mungkin saking lamanya pengajian, dia itu ingin kencing. Mungkin tidak tahan, dan eman mungkin agar dia bisa mengikuti pengajian dan mauidhahnya Rasulullah SAW, tidak cari tempat yang jauh, akhirnya kencing di pojokan masjid. Ya, kencing di pojokan masjid. Begitu sahabat-sahabat yang lain tahu kok ada orang santri, ya ini santri desa, ya seperti itulah kebanyakan. Ya. Tahu kencing di pojok masjid itu, mau dikejar, mau diapakan lagi, entah dipukul atau apa, tapi dicegah oleh Rasulullah. Sudah biarkan dia menyelesaikan kencingnya. Ya. Kenapa Rasulullah melarang? Ya ada beberapa faedah di situ, termasuk faedah hukumnya air kencing, tapi juga ada semacam atib al-wiqai, sebuah kesehatan yang al-wiqai, ya, untuk jaga-jaga ya, jangan sampai terjadi. Kalau sampai dibentak atau dipukul, kaget, berhenti sekaligus kan, kencingnya kan langsung berhenti itu. Kalau kamu enak-enak kencing, tiba-tiba ada yang menepuk dari belakang, berhenti enggak kencingnya itu? Berhenti kan? Apalagi kalau sampai dipukul, apalagi diteriak dengan teriakan keras, otomatis berhenti lah. Berhenti itu bisa mengganggu apa? Saluran air kencing, kena radang, kena apa. Makanya Rasulullah sudah biarkan sampai tuntas. Setelah tuntas Rasulullah memerintahkan ambil satu timba air, lalu siramkan ke air kencing tempat yang dikencingi tadi. Otomatis suci kembali, dan ini petunjuk Rasulullah. Rasulullah tahu ini ada untuk menjaga kesehatan yang kita kenal dengan atib al-wiqai. Lah, di situ masjid ya karena kerikil, ada pasir kerikil, maka kalau disiram air ya meresap ke bawah, sehingga suci. Nah kalau sudah keramik gini, tidak bisa meresap, ya harus dipel. Nah itu zaman-zaman Rasulullah sholat itu. Jadi lebih baik kalau sholat itu tanpa sajadah sebetulnya. Apalagi sekarang musim-musim pandemi itu. Kan masjid-masjid sekarang sudah tidak ada sajadahnya, diambil. Dan itu sebenarnya lebih baik. Lebih menampakkan di saat sujud itu rasa rendah
hinanya kita saat sujud di hadapan Allah. Jadi saat kita menampakkan hina dan rendah kita di Allah, disitulah sifat ta'abbud ubudiyah ini tinggi nilainya. Ya. Saya, mertua saya kalau sholat itu sajanya dibalik. Jadi yang ada gambarnya itu di bawah, yang tidak ada gambarnya di atas. Dulu saya niru sebentar, lama-lama tidak kuat juga. Tapi saya sering memilih sholat tanpa sajadah daripada pakai sajadah. Lebih sering memilih itu. Ya. Jadi keramik ini sudah bid'ah ini sebetulnya. Apalagi sajadah itu ya. Jadi yang lebih baik kalau umpama tanah tapi suci itu. Dalam rangka kita menunjukkan, mengizharkan, mendemonstrasikan kehinaan kita di hadapan Allah. Dengan wajah yang mulia ini, wajah yang membutuhkan perawatan yang mahal, itu kita buat sujud di tempat yang paling rendah, tempatnya kaki, tempatnya pantat, tempatnya apa sajalah yang rendah-rendah itu. Nah, jadi berarti kefakiran, bedakan ini. Fakir yang dalam arti dia adamun mahdun, fakir dalam arti dia tidak milih apa-apa, tidak punya apa-apa, memang zatnya. Dengan fakir yang dia punya tapi tidak cukup untuk kehidupan, beda. Ya. Kalau fakir yang dimaksud umum punya tapi tidak cukup untuk makan, nah itu yang tidak sebanding kalau dibuat tawassul pada Allah. Apa artinya? Berarti dia masih mengakui punya milik. Berarti dia masih melirik dunia. Berarti dalam hatinya ini belum total. Karena masih mengakui dia punya milik sesuap nasi, 2 suap nasi. Tapi yang pas digunakan untuk tawasul, kefakiran dalam arti adamun mahdun. Tidak adanya apa-apa pada diri kita. Tidak ada ilmu, tidak ada kepemilikan, tidak ada, semuanya tidak ada, karena semua itu milik Allah. Itu yang kita haturkan, itulah yang dimaksud dengan atawassalu ilaika bifakri ilaika. Ya, jadi aku jadikan ya Allah kefakiranku padamu sebagai wasilah agar engkau menolong kami dengan kefakiran yang tidak ada apa-apa tersebut, ya, untuk diterima. Tidak dengan amalku, sholatku, puasaku, itu sholatku, puasaku tidak ada jaminan. Saya sholat, ya mungkin diterima karena mungkin 1/4% atau separuh atau 3/4, tapi ada yang cacat, ada penyakitnya. Apalagi mulai takbir Allahu Akbar sampai salam tidak ingat sama sekali pada Allah. Sepertinya kita sudah bangga. Wah, aku mari sholat, aku bebas, aku sudah seneng. Padahal sholat mulai takbir sampai salam tidak ingat Allah. Ini namanya amal yang madkhulah, amal yang cacat. Loh kok ini mau dipakai, dibuat tawassul, disuguhkan pada Allah. Sampean mau hadiah kepada presiden atau raja yang adil, yang baik, yang disegani, yang dimuliakan. Tapi yang panjenengan buat suguhan ini sesuatu yang cacat. Katakan kesenangan raja ini boneka yang indah, tapi yang panjenengan suguhkan boneka yang tidak punya telinga, tidak punya hidung misalnya, ya, cacat. Walaupun kalau lengkap mahal, tapi cacat. Ini mungkin bisa diartikan ini bukan penghormatan, ini penghinaan. Tidak diterima, malah makin dapat marah. Karena memberikan amal-amal yang kita lakukan semuanya itu, puasa kita, haji kita, zakat kita, sholat kita, itu madkhulah. Walaupun diterima, tapi sebetulnya karena gara-gara katrolan itu tadi. Berapa persen katrolannya? Mungkin karena sampean jamaah,
Kalau sholat sendiri mungkin tidak diterima. Tapi karena jamaah, ada satu jamaah yang khusyuk, khudur, yang baik, tumak nina, rukunnya, akhirnya sampean dikatrol, kata diterima. Makanya jamaah itu di samping 27 pahalanya, tapi bisa mengatrol sholat-sholat yang mestinya tidak diterima, karena jamaah akhirnya diterima. Makanya senang jamaah. Di samping itu faedahnya membuka rezeki. Praktekkan dalam satu keluarga jamaah terus, nanti kan ada perubahan-perubahan di dalam hidup. Itu. Apalagi jamaah itu sebetulnya sebagai demonstrasi kedisiplinan yang tinggi bagi orang sedang sholat jamaah. Imamnya rukuk, tanpa apa-apa sudah cukup Allahu Akbar, rukuk. Baik imamnya kecil, imamnya besar, kaya, miskin, kalau sudah dijadikan imam harus diikuti. Kedisiplinan ini dilakukan dalam sehari berapa kali minimal? Ya 5 waktu minimal. Nah ini akan membawa sebuah anugerah-anugerah yang lain. Jadi paham ya, kefakiran yang dimaksud oleh beliau dengan digunakan tawasul bukan kefakiran dia yang masih menganggap dirinya punya tapi tidak cukup, tapi kefakiran yang memang dia menganggap dirinya tidak punya apa-apa, dirinya itu fakir, dan itu zati, memang zati asli fakir. Walaupun orang punya Mercy 30, perusahaan beratus-ratus, ya di beberapa daerah kota ada. Tapi kalau dia merasa tidak memiliki, hatinya tidak kecantol, tidak bergantung dengan harta yang banyak itu, dia masih bisa mengaku fakir. Ya, karena pada hakikatnya dia tahu semua itu milik Allah, bukan milikku. Ini yang dimaksud dengan fakir ini tadi. Makanya Syekh Abu Khafas, ya, beliau ditanya, Kiai, kira-kira apa amal-amal yang baik atau sesuatu yang bisa kita gunakan untuk tawassul kepada Allah, untuk katakan kita sebelum memohonkan ada muqaddimah apa gitu. Kan itu Rasulullah kan begitu. Kalau kamu mau sowan ke Rasulullah, berikan dahulu muqaddimah. Apalah. Karena seorang pemimpin itu Rasulullah memberi contoh pada umatnya, termasuk ke kiai. Ini bukan pengumuman loh ya. Cuman kalau kamu mau sowan ke seorang yang besar, yang dibutuhkan umat, yang waktunya sibuk, bukan melayani panjenengan semua, tapi melayani orang, sebaiknya sebelum itu ngeteri apa lah, satu duren atau apa, ya, yang nggawa duren atau nggawa apa gitu ya, jeruk atau apa, itu maksudnya dia karena tahu orang ini orang sibuk sekali. Tapi ini bukan pengumuman ya, nanti dianggap pengumuman lalu tidak berani sowan. Itu kalau ada, kalau tidak ada ya sowan saja. Itu maksudnya Rasulullah kan gitu kan, ya. Jadi kalau kamu mau menghadap Rasulullah, faqaddimu ilaihi apalah gitu. Nah, itu pada Rasulullah. Biar orang ini tidak, ini maksudnya mengajari tata krama yang baik, itu. Mengajari tata krama yang baik. Jadi si Abu Khawas ditanyai, apa yang kira-kira kami ini sebagai makhluk yang tidak punya apa-apa mau tawassul pada Allah, apa yang terbaik? Lalu dijawab, wa malil fakir ayyuqadmi ala rabbi siwa fakri. Kalau orang fakir seperti kita semuanya, makhluk semuanya ini, yang terbaik kalau kita menghaturkan sesuatu kepada Allah, ya sifat kefakiran ini, sifat kebutuhan kita, yang tidak merasa memiliki apa-apa. Adapun apa yang di sekitarnya itu milik Allah semua. Itu yang terbaik katanya. Termasuk Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang terkenal itu, Syekh Taifur, yang pernah dikelilingkan langit 7, bumi 7, ditunjukkan macam-macam,
ciptaan Allah, keanehan-keanehan makhluk di planet-planet, di luar planet bumi ini, semua tunjukkan. Setelah ditunjukkan, ditanyai apa yang berkesan dari planet-planet yang kutunjukkan padamu, yang nempel dalam hatimu. Jawab Abu Yazid, tidak ada satupun. Saya tidak punya kenangan sedikit pun dengan planet-planet itu. Apapun yang ada di atas langit sampai 7, bumi yang 7, tidak ada satupun yang melekat. Justru yang melekat ada Engkau ya Allah. Yang menjadi kenangan yang melekat ada Engkau. Itu Taifur Abu Yazid ini. Beliau menyatakan pernah diberikan ilham. Ada ilham datang yang menyatakan semua gudang-gudangku penuh. Dan itu hanya kita berikan pada mereka yang mau berkhidmat. Khidmat itu apa? Khidmat itu bukan buruh loh ya. Khodim itu bukan buruh. Ya. Khodim itu bukan buruh. Mestinya ngenger, orang yang ngenger. Kalau buruh kan ada bayarannya. Bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, itu buruh. Tapi orang ngenger tidak punya kepentingan apa-apa, hanya cuma menyiapkan tenaganya, pikirannya semua untuk melayani tanpa dia mengharapkan upah, mengharapkan pemberian. Itu orang ngenger namanya. Ya. Makanya saya sering mengartikan antakbudallah misalnya itu arti ngenger. Lah orang ngenger itu orang yang tidak punya kepentingan apa-apa. Tapi karena yang dingengeri itu zat yang maha kaya, zat yang maha kuasa, yang bisa membolak-balikkan semua yang ada tanpa butuh waktu, itu yang kita layani. Tentu Allah tidak akan tinggal diam. Masa kita, maksudnya masa bodoh Gusti Allah. Gusti Allah maha kaya, maha segalanya, ya, menciptakan apapun. Saya beramal untuk Allah, saya beribadah untuk Allah tanpa mengharapkan apa-apa. Masa bodoh Gusti Allah. Orang ini yang sukses. Orang yang seperti ini yang sukses dunia dan akhirat. Tapi kita kan masih hitung-hitungan kan. Ya. Kita masih hitung-hitungan, padahal yang dihitung itu miliknya Gusti Allah juga. Ya. Yang kita hitung untuk Allah itu loh, adalah itu anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya keliru sebetulnya. Jadi aku dapat ilham. Yang mana di situ diterangkan bahwa gudang-gudangku semua untuk kebutuhan makhluk hanya kami sediakan untuk mereka-mereka yang menjadikan semua amalnya sebagai bentuk khidmah, ngenger pada Allah. Kalau kamu menghendaki aku, menghendaki anugerahku, kata Allah melalui ilhamnya itu, maka pegangi sifat dillah wal iftiqar, sifat hina dan butuh. Hina dan butuh pada Allah ya. Hina dan butuh pada Allah. Ya. Nah, kalau rendah hati pada sesamanya memang, tapi kepada Allah ya ini sudah tidak ada apa-apanya kita. Yang ada butuh dan rendah. Itulah. Qala rahimahullah raja'an summa raja'ala ini. Summa raja'an kalim bali tahun jabel. Summa raja'an kalim bali tahun jabel sapa Imam Ibnu Sakandari. Anjak lil fakir sangkon dadekaken kefakiran wong kang fakir atau sifat te wong kang fakir. Anjak lil fakir sangkon dadekaken sifat wong fakir wasilatan ing perantara, wasilatan ing perantara safa ukang bakal nulungi biakan wasilah yatas yutasaffa ukang bakal den tulungi apa biakan wasilah yutasaffa ukang bakal den tulungi sapa fakir biakan wasilah bisa yutasaffa kang den tulungi sapa fakir biakan wasilah ilal maula maring Allah kang bendarani. Faqala li dawu sapa Imam Sakandari wa kaifa atawassalu ilaika bima huwa muhalun ayyasila ilaik. Gusti wa kaifa atawassalu lan kados pundi wa kaifa hay kaya napa
Wa kaifalan kaya hale kaya apa atawassalu tawassul kula ilaika maring panjenengan Gusti bima kelan perkara huwa kana iku muhalun perkara kang muhal mustahil iku muhalun perkara kang mustahil tidak akan bisa terjadi ya iku muhal perkara kang muhal ayasila ing yen-to iku muhalun perkara kang muhal ayasila yen-to tumeka apa ma ilaika maring panjenengan wa ma huwa muhalun wa ma huwa iku al faqru kefakiran al madkur kang den sebut faka'annahu mongko kaya setune ke musannaf Imam Iskandari yaqul ngendika sapa musannaf in kanal faqru lamun ana apa faqru kefakiran yutawassalu kang dinggo tawassul apa biklan al faqru yutawassalu kang dinggo tawassul apa biklan faqru ilaika maring panjenengan kalau lah kefakiran itu sah bisa digunakan tawassul tentu fakir yang adamun mahdun bukan fakir yang punya tapi tidak cukup. Nah ini dijelaskan kalau kefakiran yang secara umum itu bisa dibuat tawassul padamu fa'ana mengkata insun fa'ana mengkata kula iku atawassalu tawassul bi kelawan al-faqru lakinna tetapi ini al-faqru iku la tawassalu ora bisa dinggo tawassul iku la tawassalu ora bisa apa bi kelawan al-faqru ilaika panjenengan kefakiran yang amal ini kefakiran yang tadi itu punya kepemilikan tapi tidak cukup li'annal mutawassala bi karose perkara kang dinggo tawassul apa biklan al li'annal mutawassal karose perkara kang dinggo tawassul apa biklan al iku yakunu ono apa baina indam antara mutawassal bih wa bainal mutawassal ilaih lan ing dan antara zat kang den tawassuli sapa ila miring al yaiku Gusti Allah wa bainal mutawassilin dan antara perkara kang dinggo tawassul diwat tawassul apa ila miring al yaitu Allah ana iku alaqatan sesambungan barang sing pantes lah tadi lah yang saya terangkan alaqatan sesambungan wa munasabatan lan pepantesan. Contohnya kalau wazir kaya menteri wa sultan lan raja antara menteri dan raja itu ada alaqah dan munasabah. Kalau wazir kaya menteri wa sultan lan raja wala munasabata orang itu pepantesan wala munasabatan orang itu pepantesan bainal fakir dan kefakiran fakir yang tadi yang masih dilirik itu lah ya alladhi fakir huwa tailadi iku na'tul abdi sifati qaula wa bainar rabbi dalam antara ini yang ada bukan munasabah tapi mutadod ya at-tadadud berlawanan karena Allah zat yang maha kaya kita ini fakir. Ini sifat sifat tadad perlawanan. Na'tul abdi sifati kalau benar be antara pangeran alladhi zat ikulad kedui ladhi al-ghani zat kang suke al-akbar kang moho agung. Wa aidon dan malini tawassala gawe tawassul sapa abdu kaula bifakri kang kefakirine abdu yak tadi kang natrapi apa fakri syuhudahu ing oleh nyekseni abdi lamaring Allah wakti madaulan oleh tetanggan abdi alai ngatasi wakti madahu yak tadi syuhudahu lahu wakti madahu alaihi ing ngatasi fakri fayakun mongko ana khina idin fayakun mongko ana apa yak tadi syuhudahu ila akhirih hina idin dan nalikane tawassala iku minal akhwali sangka pira-pira tingkah al ma'lulati kang penyakitan kang cacat
wahiyate al-ahwal al-ma'lulah iku la tasilu ora bisa temuka, ora bisa nyambung, iku la tasilu ora bisa temuka apa al-ahwal al-ma'lulah ilallah maring Allah. Bimakna annahu kan arti sunni Allah iku la yarda ora ridha sapa Allah ing al-ahwal al-ma'lulah. Wong amal-amal yang penuh riya, penuh ujub kok dibuat haturan pada Allah, Allah ndak ridha. La yarda ora ridha sapa Allah ing al-ahwal al-ma'lulah. Wala yaqbal ora bakal nerima sapa ing al-ahwal al-ma'lulah. Walidha krana iki la tasilu ilallah al-ahwal ma'lulah wa ya la tasilu Allah kilaten aturaken inna Abul Hasan Asy-Syadzili sunan Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili kudisa muga-muga den sucikaken apa sirruhu lakon atine Abul Hasan Asy-Syadzili, gurunya ini, mbah gurunya Imam Iskandari, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, orang Afrika, Tunis, ya. Orang Afrika, Tunis. Jadi orang Afrika itu yang jadi wali besar banyak, termasuk Imam Ahmad Al-Badawi yang kalau haulnya itu bisa menyaingi saat hari wukuf di Arafah. Wukuf yang begitu itu artinya peziarahnya dari luar negeri gitu loh, bukan dari lingkungan, bisa menyaingi. Kudisa dan suciakan wasiru lapan atane Abul Hasan Asy-Syadzili lamma dakhala nalikane sowan lamma nakle sowan melbet sapa Abul Hasan ala syekhi gurune Abul Hasan yakni Abdissalam Syekh Abdissalam Ibnu Masyih bin Abdissalam, gurunya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili itu namanya Ibnu Masyih, Syekh Abdussalam bin Masyih, yang salawat Masyihiyah kita baca Allahumma shalli man syaqatil asrar itu salawat Masyihiyah, ya salawatnya Imam Ibnu Masyih. Nah, itu kalau kita wiridkan salawat Masyih itu dimudahkan semua. Bahkan banyak kiai dulu-dulu itu ya yakin dia ya walaupun tidak fisik tapi bisa kemana bisa saja ke sana kemari, itu ya katanya karena istiqomahnya itu, karena di situ ada takbir hamlan mahfufan binusratik, hamlan mahfufan binusratik. Qala lahu qala dawu sapa syekhi lau maring Abul Hasan, ya Abul Hasan, ya Abul Hasan, hei santri, bimada klan apa, bimada klan apa, talqa sowan sira Allah ing Allah, talqa sowan sira temu sira Allah ing Allah. Qala jawab Abul Hasan, bifakri kelan kefakiran kula Syekh Ibn Abdissalam, difakirkan kefakiran kula. Faqal dawu sapa Syekh Abdissalam la maring Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, wallahi demi Allah, la in laqitallah, la in laqita tentu lamun ketemu temen sira ing Allah bifakrika kelan kefakiran sira, bifakrika kelan kefakiran sira, latalaqainahu latalaqiyanna latalaqqayannahu yakti bakal ketemu temen sirahu ing Allah bisonami kelawan patung al-a'zam kang luwih gedhe. Allah
Asyhadu an la ilaha illallah. La haula. Dah. لا حول. الله. لا إله إلا الله. والفضيلة الشرف والدرجة عالية الرفع. رضيت بالله رضيت بالله La talaqayanna yakti bakal nemu temen sira hu ing fakrika bisonami kelawan patung al-a'dham kang luwih gedhe. Dimarahi dia dengan gurunya. Wala tasikhu la rasa apa haqiqatul fakri, haqiqate kefakiran illa bil ghaibati angin klan sirna ghaib anil fakri saka fakir, ditunjukkan yang lebih tinggi. Illa bil ghaibati angin klan sirna kan ghaib anil fakri saka fakiran. Wa illa lamun ora ghaiba anil fakri kunta ana saiku ghaniyan wong kang semuge bi fakrika kefakiran sira. Justru kamu bangga dengan kefakiranmu. Kamu buat pegangan sampai kamu buat tawasul tadi. Faidan apa terusnya ini saya ketikanya salah. Faidan la wasilata ilallah, bisa begitu ya. Faidan la wasilata, faidan mengkonalikane la tasihu haqiqatul fakri ila la wasilata, la wasi orang tawassul ilallah maring Allah bisi wau lan sakliyane Allah. Ini perlu dinaikkan sedikit pemahaman ini, karena sebelumnya Imam Al-Sakandari kan menyatakan ha ana atawassul ilaika bi fakri ilaika. Ya Allah, sekaranglah saya mulai menampakkan, mulai atraksi tawassul saya dengan kefakiran saya. Padahal yang dimaksudkan kefakiran oleh Imam Ibn Sakandari tadi, kefakiran yang dia tidak punya apa-apa, tidak punya milik sama sekali. Kalau masih dia fakir dalam arti punya tapi tidak cukup, itu jauh sama sekali. Jadi yang dibuat tawasul itu adalah kefakiran yang memang asli dirinya adamun mahdun, dirinya tidak punya apa-apa. Itu artinya tahu kalau dirinya ini makhluk yang fakir, yang muhtaj, ya, yang dalam dirinya ikhtiyar dan faqah, butuh
dan ya sangat butuh, itu memang dzatiyah dia. Ini semula. Dan itu sudah benar memang. Ya. Itu sebenarnya pada tataran orang-orang abror, orang-orang yang baik. Lantas panjenengan saya ini sudah masuk tingkatan abror apa belum? Apa kan di situ ada yang ya mukmin asin, mukmin yang masih suka maksiat. Ya. STMJ lah. Ya. STMJ itu apa? Sholat terus maksiat jalan. Nah, kalau naik lagi itu mukmin. Mukmin yang ya yang dimaksud itu tadi. Kalau naik lagi menjadi abror dia. Kalau naik lagi menjadi muqarrabin. Lah dari asi, mukmin asi itu memang dipandang oleh mukmin biasa salah. Orang ini masih banyak salahnya. Ya kamu itu muslim kan, tapi masih banyak salahnya. Tapi sudah muslim, sudah keluarga. Yang mukmin biasa ini pun dianggap masih banyak salahnya oleh abror itu tadi. Ya. Abror itu orang yang ya mukmin, ya mengisi hidupnya dengan kegiatan-kegiatan ketaatan yang banyak sekali. Jadi jamaknya berun itu ya, orang yang berbakti. Itu abria. Loh, abror ini pun masih dianggap salah oleh muqarrabin. Ya, muqarrabin orang yang sudah ya tingkat anbiya dan rasul lah. Yang tidak pernah lupa pada Allah. Kalau orang yang abror ini mungkin 24 jam itu ingat Allah itu bisa 20 jam, yang 4 itu mungkin untuk tidur, untuk berguru dengan keluarga, untuk apa. Yang 20 itu untuk Allah. Kan sudah banyak ini. Ya. Kalau seperti saya, entah sampai enggak tahu saya. Lebih banyak ingatnya apa banyak lupanya? Ya. Ini ya. Jadi itu abror itu masih dianggap salah. Karena masih ada 4 jam yang dia kosong untuk hubungan Allah. Tapi kalau sudah muqarrabin 24 jam penuh. Ini contoh saja. Ya, contoh saja. Makanya Nabiullah Adam alaihissalam makan buah khuldi. Ya, makan buah khuldi menganggap dirinya salah. Padahal tidak salah sebetulnya. Padahal itu memang acaranya beliau diciptakan. Harus melalui makan buah khuldi itu. Jadi sudah dirancang seperti itu. Jadi Nabi Adam ini diciptakan sebagai nabi lah ya. Nabi itu kan maksum. Ya. Tapi memang diciptakan untuk menjadi presiden di bumi ini. Nah, tanda kepresidenan itu hari jadinya, penobatannya ditandai dengan makan buah khuldi. Ditandai dengan makan buah khuldi. Nah, setelah makan buah khuldi turunlah ke bumi dalam rangka menjadi presiden. Kalau buah khuldi tidak dimakan-makan, tidak pernah turun ke bumi. Tidak pernah turun ke bumi, tidak ada tugas. Ya di surga terus. Dan surga yang ditempati bukan surga akhirat, tapi surga barzakh. Jadi mungkin kita saat itu dilahirkan, kalau Nabi Adam tidak segera makan buah khuldi, mungkin kita lahir ya mungkin lahir di surga kita. Jadi kita ini keturunan ahli surga. Nah kalau keturunan ahli surga sangat pantas dan layak nanti kembali ke surga. Tapi kalau sampai keturunan surga tidak kembali ke surga, balik ke neraka, lah ini gimana ini? Logikanya itu gimana? Keturunan ahli surga kok melbunin rokok?
Ya sejelek-jeleknya keturunan ini, wong keturunan surga kok ndak kembali ke tempatnya. Jadi secara akal saja kita ini harus kembali ke surga. Kenapa? Karena kita ini keturunan ahli surga. Nah, untuk kembali ke sana ada aturannya, ada rambu-rambunya, ya, tata tertibnya, yaitu. Jadi harus tata tertib rambu ini dilakukan. Kalau enggak nyampe kita, tersesat. Lah, di saat makan buah khuldi itu dikatakanlah di situ digambarkan sebagai perbuatan salah. Sebetulnya bukan salah. Itu menggambarkan nanti umatmu, nanti keturunanmu seperti ini. Dohirnya dia melanggar perintah Allah, mesti harus melakukan taubat. Dohirnya ya. Dohirnya Nabi Adam ini kan apa? Tidak mengakti aturan. Tapi Nabi Adam sudah dirancang menjadi khalifatullah fil ardi. Ini jailun fil ardi rancangan ini ditandai dengan makan buah khuldi itu. Untuk Nabi Adam tidak ada masalah. Katakan dohirnya melanggar, tapi memang itu sudah dirancang. Tapi untuk selainnya tidak ada rancangan seperti itu. Selainnya ya sudah. Ini barang larangan, ini barang halal, ini barang haram. Kalau dilanggar, ya sanksinya ini. Seperti itu. Ya. Jadi Nabi Adam itu hanya menunjukkan kalau orang melanggar, ini nasibnya seperti ini, harus melalui tobat. Dan itu diperagakan oleh Nabi Adam. Ya Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Dan akhirnya fataba alai, dan Allah menerima taubatnya. Itu rancangan. Ya. Nabi itu maksum. Lah, ini untuk umatnya biar tidak kaget atau protes atau apa atau menganggap aneh. Kalau salah kok disuruh tobat. Belum Nabi Adam saja tobat kok, walaupun tidak salah pada hakikatnya. Jadi yang dilakukan Nabi Adam itu masuk pada bab min sayyiatil muqarrabin min hasanatil abrar wa sayyiatil muqarrabin min hasanatil abrar. Yang dilakukan Nabi Adam itu menurut orang abrar tadi itu bagus sekali, hebat yang dilakukan Nabi Adam. Tapi menurut muqarrabin sayyiat. Ya orang tingkat tinggi itu lupa pada Allah saja dosa kok. Padahal kita tidak pernah lah mengatakan dosa itu. Karena lupa kita itu bukan hanya sekejap dua kejap, patang kejap. Patang kejap itu berkejap-kejap itu maksudnya. Tidak ada prainya. Lupa kita kepada Allah itu patang kejap. Patang kejap itu ya terus berkejap-kejap. Ya paling ingat tidak sampai 5 menit lah, tapi itu sudah bagus, alhamdulillah. Tadi berapa menit tadi? 2-3 menit. Atau paling tidak di ruangan ini ingat pada Allah. Setelah keluar ya entah kemana itu ingat tadi. Ya pokoknya kalau di ruangan ini insya Allah kita ini nyambung pada Allah, nyambung. Ya, tapi setelah keluar ikut keluar juga itu, nyambungannya itu putus. Kalau begitu yang lebih baik ya di sini saja ya. Ya tidak pulang-pulang di sini aja biar nyambung. Ya itulah Allah menciptakan makhluknya seperti ini, ada waktu-waktu tingkat-tingkat sehingga masing-masing merasakan puas. Untuk panjenengan ada kepuasan, bisa ngaji ada kepuasan. Ya. Kalau naik lagi, lain lagi nanti anunya itu. Rasa itu akan naik lagi. Itu yang disebut dengan halawatul iman. Akan terasa manis sekali peribadatan
yang kita lakukan ini. Nah ini tadi atawassalu itu kan bangga. Ya Allah, saya tawasul dengan kefakiran saya, bangga. Memang benar. Tapi beliau adalah orang yang sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi, lalu dinaikkan kembali. Wa kaifa atawassul ilaika bima huwa muhalun ayyasil ila. Ya Allah, kalau saya tawasul dengan kefakiranku seperti tadi. Ya. Kefakiranku itu berarti saya masih melirik, saya ini fakir, saya ini tidak punya apa-apa. Berarti saya ini masih melirik selain Engkau ya Allah. Ini saya anggap sesuatu yang larangan. Kalau saya masih melirik selain-Mu ya Allah, baik itu kefakiranku, saya tidak punya apa-apa, asli, zati. Kalau saya ini memang diciptakan dalam keadaan fakir dan tidak punya apa-apa, itu zat saya. Kalau itu saya buat tawasul, berarti saya itu masih melirik kefakiranku. Kalau melirik kefakiranku, ini yang didawukan oleh Al-Imam Abdus Salam Ibn Masyis memperingatkan Syekh Abdul Hasan Asyadili. Di saat Syekh Abdul Hasan Asyadili sowan pada kiainya, ditanya oleh kiainya, ya Abdul Hasan, bimada talqallah, dengan apa alat yang kau gunakan untuk sowan pada Allah, ketemu pada Allah? Ya termasuk tawasul itu tadi. Jawab Abdul Hasan, bifakri, dengan kefakiranku ya Kiai, ya Syekh. Kefakiranku, kan saya tidak punya apa-apa, memang dati. Tidak punya apa-apa bukan berarti tidak punya uang. Syekh Abdul Hasan itu hidupnya mewah. Mewah sekali. Kudanya itu kuda pilihan yang mahal-mahal. Setiap keluar berganti-ganti kuda. Jubahnya jubah yang mahal. Ya. Apalagi Raja Mesir jalan di depan ini dengan merangkak. Raja Mesir itu kalau lewat di hadapan saya itu merangkak, tidak berani, atau jongkok, tidak berani, jalan biasa itu. Itu Syekh Abdul Hasan Asyadili. Ya. Kalau sudah ngaji itu, wah semua hening. Itu beliau hidupnya kesannya secara zahir mewah sekali, jubahnya mahal-mahal, kudanya kuda yang pilihan itu, ya seperti itu beliau. Ya. Zahirnya tapi, zahirnya, yaitu yang pernah saya ceritakan, sampai mohon maaf, air seninya, kencingnya, air seninya, kalau mengenal benda apa, benda itu jadi emas. Bendanya itu jadi emas, emas murni 24 karat. Bisa dibawa ke tanyakan di toko, asli murni. Nah, kalau saya ini nyoba berkali-kali belum pernah jadi. Ya sudah menguning, warnanya menguning, ya mungkin emas muda mungkin. Emas muda tapi ya masih belum beku, belum. Beliau itu seperti itu. Nah itu diingatkan oleh gurunya Syekh Abdus Salam bin Masyis. Ya. Kalau kamu tawassul masih pakai kefakiranmu, artinya fakir-fakir yang asli, tidak punya apa-apa, berarti kamu masih melirik kefakiranmu, masih bawa-bawa nama fakir. Mohon maaf, bukan fakir yang tidak punya apa-apa ya, yang punya tapi tidak cukup, bukan. Itu fakir juga itu. Tapi ini kefakiran yang kamu memang asli tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa. Kalau itu masih kamu bawa-bawa, itulah berhalamu. Berarti kamu masih menduakan Allah gampangnya. Nah yang benar gimana? Yang benar tawasul kepada Allah, ya Allah. Jangan pada kefakiran. Ya sama kan dengan dalilnya orang-orang al-auliya al-arifin, ulama-ulama yang tinggi-tinggi itu nih. Dalilnya wujudnya Allah, ya Allah wujudnya Allah, bukan langit bumi ini. Kalau langit bumi kan seperti kita belajar selama ini. Nah kalau langit bumi belum ada, apa yang dipakai dalili wujudnya Allah? Bingung kita.
Kan setelah adanya langit bumi kok berdiri seperti ini indah, semua jalan seperti ya normal ya, sebesar ini masa tiba-tiba wujud dengan sendirinya, tidak ada yang menata, tidak ada yang menata. Oh, semua itu tertib kok, kebutuhan kita ada semua di sini ya. Kalau kita mau ke planet lain tidak seperti planet bumi ya, mungkin tidak ada kecukupan atau tidak ada persediaan untuk kebutuhan kita, CO2-nya atau apa mungkin di sana. Tapi di sini, masa begini ini tiba-tiba ada sendiri? Kan tidak mungkin. Mesti ada yang mengadakan. Ya. Kalau ada yang mengadakan berarti yang mengadakan itulah Allah. Lah itu kita menemukan Allah, mengenal Allah kan setelah kita tahu keadaan bumi ini. Ini iman kita, iman kanak-kanak itu tadi. Tapi kalau kita menemukan Allah, iman pada Allah dengan wujudnya Allah tanpa melirik bumi, lah itulah yang tingkat tinggi. Sama dengan ini, dinaikkan kita, jangan kau gunakan kefakiranmu untuk tawassul. Kalau kamu masih menggunakan tawassul, berarti kamu masih mengakui ada selain Allah. Ya, kenapa? Karena kamu bawa ya Allah kefakiranku inilah yang aku. Lah berarti kamu masih nyebut-nyebut selain Allah. Yang benar gimana, Syekh? Yang benar ya tawasul hanya pada Allah. Ya Allah, aku tawasul dengan zatmu, tawasul dengan ya apa sifatmu, dengan ini. Tawasul pada Allah. Tapi ini pelajaran penting dalam tahapan-tahapan. Bukan berarti tawasul yang selama ini dilarang, enggak. Ini bagi mereka yang sudah. Jadi sampai menerima penjelasan seperti ini untuk persiapan nantinya. Mudah-mudahan Allah yajtabi ilaihi, ya, Allah menarik siapapun yang kehendaki oleh Allah menjadi orang yang muqarrabin, yang dekat pada Allah, ya itu amat-amat ringan bagi Allah. Allah Maha Kuasa, yajtabi ilaihi, ditariknya kita ya untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya faidan la wasilata illallah bisiwahu ya. Dan ya, maka tidak ada wasilah tawasul kepada Allah kecuali ya hanya pada Allah, hanya dengan Allah. Dengan tidak dengan selainnya, termasuk kefakiran itu. Jadi ada dua tahapan ilmu tadi sudah kita terima. Mudah-mudahan itu ada guna manfaatnya bagi kita semua. Am kaifa asku ilaika hali wa huwa la takhfa alik wallahu alam. Wonten pertanyaan? Lihatnya sebenarnya tidak ada ini ya. Tidak ada ya. Cukup ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna annana asrafna ala ladha ashrafna فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لنا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين رب اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب بالمصطفى الرسول أعظم كل سور صلى وسلم عليه عد الحب وآله والصحب عدد تسسب والحمد لله
في البدء والتناهي اشتد قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السروج نحن بالله عزنا حبيب المقرب بهما عز نسرنا لا بجاه ومنصب كل من قريب وأجنبي سيفنا في قولنا حسبنا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.